boleh. Oh, itu Jupri itu jangan ditiru. Wong Dodong udah bertobat kok. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian cintaku. Bareng-bareng happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian cintaku. Sebentar lagi perayaan, aku dari malam gak tidur. Aku mau tidur sini dulu aja kali ya. Wah, enak banget nyanyi-nyanyi. Ya iyalah. Kamu bener gak mau ngajakin Dodo? Gak mau, pokoknya gak mau. Dia bikin berantakan. Mendingan gak aku ajak. Wah, bener-bener. Gak ada lagi kan? Kabur si Dodo datang lagi. Waduh, gimana sih? Tidur di sini aja. Akhirnya aku tanpa si Jupri pun aku Natalan. Halo teman-teman, aku sudah bersuka cita. Sekarang hari ini Natalan. Aku walaupun gak ada Jupri gak apa-apa, aku tetap mengampuni. Yang penting ada temanku. Wah, senang banget. Ya teman-teman, hari ini si Dodong bisa hafal lo ayatnya. Iya, aku hafal loh. Tadi aku liturgi. Wah, Tepuk tangan buat Dodong dong. wah keren. Terima kasih ya, Obin. Iya. Aku diajarin kamu dan akhirnya aku bisa Natalan. Wah, kamu itu memang teman aku yang baik. Iya, kita harus mengabarkan berita kebaikan itu seluruh dunia, termasuk teman-teman kita. Betul nggak teman-teman? Sekarang aku udah bangun. Waktunya merayakan Natal. Yeay, ayo kita berangkat. Berangkat kemana? Rayain Natal. Kamu itu udah ketiduran. Hah? Orang Natalnya udahan ya kan teman-teman? Yang bener aku udah nyiapin tahu. Natalnya udahan. Bohong, coba aku cek dulu. Nggak percaya. Makanya jangan begitu jadi teman. Jangan teman-teman. Udah ya. Hei. Aku ternyata ketinggalan perayaan Natal. Kamu Ji, mana gak ada lagi? Kenapa aku tadi gak dibangunin teman-teman? Emang semuanya gak bertemanan sama aku? Makanya Kenapa? kamu sih Natal itu nggak boleh. Berita Natal itu harus disampaikan ke semua orang. Betul nggak adik-adik? Aku udah cuma satu Dodong doang yang enggak. Iya, tapi nggak boleh gitu sama teman. Akhirnya kamu ketiduran kan? Iya. Dan akhirnya kamu nggak Natalan kan? Iya. Kalau begini gimana? Yang sedih siapa? Aku. Kamu udah siapin ayat juga kan? Udah latihan. Terus gimana dong? Makanya jangan begitu. Bilang teman-teman, makanya jangan begitu. Terus gimana dong? Ya udah, kamu nunggu lagi tahun depan. Setahun lagi. Iyalah. Ya udah, dadah. Kok dadah? Ya udah. Setahun lagi. Iya. Beneran? Nggak Masih usah. lama. Ya udah. Ya udah, aku mau
Nah, tepuk tangan Masih adik-adik. setahun lagi. Iya. Ya udah. Oh, ya udah. Nih, gara-gara dia nggak mau kasih tahu sama siapa tadi? Dodong, akhirnya sendirinya yang gak Natalan. Wow. Padahal hari ini kita sebenarnya harus apa? Harus memberitakan berita keselamatan. Coba ini boleh didorong sebentar, Kadar. Ini Kak Puji mau cepetin aja ya firman Tuhannya. Coba, siapa yang pernah jalan-jalan? Jalan-jalan kemana? Wow, Kak boleh diklik ininya Kak? Oke, siapa yang pernah ke Malaysia? Wih, ada dari Malaysia. Ada juga. Jalan-jalan, klik boleh lagi Kak? Oh, Singapura. Siapa yang pernah ke Singapura? Ada juga. Wow. Ke Indonesia, Mario Goro. Wah, jalan-jalan. Sudah Kak, biarin. Saya udah bisa Kak. Ke Indonesia. Mana lagi tempat hiburan? Jalan-jalan kemana? Ke Monas. Siapa pernah ke Monas? Wih, pernah ke Monas ya. Siapa yang pernah naik ke atas? Keren ya di Monas ya. Jalan-jalan. Ke Bali. Oh, siapa yang pernah ke Bali? Ke Bali, pernah ke Bali? Wow. Iya, nah Kak Puji mau terangin cepet-cepet nih. Untuk menuju ke Bali, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Naik pesawat. Siapa yang pernah naik pesawat ke Bali? Pasti ada ya. Nah, tanya teman, bisa nggak tanya teman? Tanya teman, ke Bali? Kemana sih, lewat mana? Bisa nggak? Bisa, tapi belum tentu juga sampai. Kemana lagi? Tanya, naik apa nih? Naik kereta. Oh, bisa juga sih naik kereta. Naik angkot, waduh, naik kereta. Kita nggak tahu juga nanti di sana mau ngapain, ya kan? Naik bus. Oh, naik apa lagi? Naik pesawat. Bisa juga. Naik kereta cepat, sebentar lagi ada kereta cepat lagi dibuat ini ya sama Pak Jokowi. Terus naik apa lagi? Mobil pribadi macet. Aduh, ke Bali mau senang-senang. Naik apa lagi? Terus bayar berapa ke Bali? Wah, iya bayar pakai uang. Pertanyaannya adalah, coba kira-kira kalau kita ke Bali naik itu semua, bayar berapapun, kira-kira bisa nggak nyasar? Bisa, karena kita masih anak-anak. Mau ke sana gimana? Papanya nggak bisa antar lagi, mamanya nggak bisa antar, orang juga nggak bisa antar. Terus bagaimana caranya biar kita nih yang nggak tahu Bali bisa sampai ke Bali? Ayo, caranya gimana? Caranya adalah, dengerin Kak Puji. Caranya adalah orang yang dari Bali ke tempat kita, jemput kita, kira-kira sampai nggak ke Bali? Sampai. Kalau ada orang Bali jemput kita, teng teng teng, yuk kita ke Bali, langsung sampai ke Bali nggak? Sampai ke Bali karena dia orang Bali. Nah, adik-adik lihat, bagaimana agar kita pasti ke Bali? Tadi apa? Minta orang Bali, pasti sampai nggak? Pasti sampai. Sekarang bagaimana caranya kalau kita mau ke surga? Hah? Berdoa. Adik-adik dengar. Caranya adalah seperti tadi mau ke Bali. Kalau kita mau ke surga, caranya adalah ada orang dari surga yang dari surga turun ke dunia. Siapa itu? Dia adalah Tuhan Yesus. Kalau kita mau ke Bali, ada orang dari Bali jemput kita, pasti kita sampai. Kalau kita pengen ke surga, harus ada yang dari surga. Dia turun ke bumi, dia menjadi bayi, dia dilahirkan ke bumi ini, dan kita peringati hari ini. Siapa dia? Tuhan Yesus. Coba kita lihat. Karena firman Tuhan bilang apa? Tidak ada seorang pun yang bisa ke surga, karena semuanya sudah berdosa. Roma 3 ayat 23 apa? Semua yang berdosa telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah, lihat, upah dosa adalah maut.
Banyak orang yang sudah berdosa, upah dosa adalah maut. Orang menyembah berhala. Berhala itu apa? Berhala itu bukan cuma yang disembah gini, tapi ini dia nih. Ini adalah berhala. Gadget. Ada anak-anak yang memberhalakan gadget. Dia lupa belajar, dia lupa berdoa, dia melawan orang tua. Kenapa? Karena dia kecanduan gadget. Itu gadget udah jadi berhala. Orang yang menyembah berhala naik kemana? Wah, ada anak yang disuruh mamanya udah stop, jangan gadgetan lagi, tapi dia tetap gadgetan. Dia malah lawan orang tuanya. Akibatnya pelajarannya jadi nilainya buruk. Bahkan sekarang ada anak-anak yang gara-gara kecanduan gadget, akhirnya apa? Dia gila, ada yang buta, ada yang masuk penjara. Kenapa? Masuk rumah sakit jiwa gara-gara dia memberhalakan. Ini lihat nih, TV, tontonan, gadget. Nah, melawan orang tua, berbuat jahat, tidak percaya Tuhan Yesus, sudah layak dihukum. Karena apa? Karena semuanya berdosa. Siapa mau ke surga? Jangan berbuat dosa. Katakan amin. Lalu bagaimana caranya agar manusia bisa ke surga? Caranya adalah, ada orang bilang gini, berbuat baik. Bisa nggak berbuat baik masuk surga? Gak bisa. Ada orang berbuat baik, dia menolong orang miskin, orang jalanan, dia gak bisa masuk surga. Memberi sedekah, beramal, gak bisa masuk surga. Beribadah siang dan malam, sehari bisa 10 kali, bisa 7 kali, bisa 5 kali, bisa gak ke surga? Gak bisa. Iya, ada orang berbuat baik, semua ini tidak bisa ke surga. Lalu bagaimana biar ke surga? Caranya adalah apa, adik-adik? Kata Yesus kepadanya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Harus percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Terima Tuhan Yesus jadi juru selamat. Si Dodong udah percaya Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus jadi juru selamat. Tapi temannya, dia bilang, malah dibully. Gak apa-apa, yang penting kita percaya kepada Tuhan, karena kita gak bisa ke surga tanpa Tuhan. Yohanes 3 ayat 16. Baca sekali lagi, yang terakhir. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, kita harus percaya kepada Tuhan, adik-adik. Kalau kita nggak percaya, tidak akan masuk ke surga. Yang setuju dan percaya katakan amin. Nah, Kak Puji mau tutup satu kisah. Mau dengar kisahnya? Kisahnya ya. Suatu kali ada seorang anak. Anak ini sudah lama sakit, koma. Anak ini di rumah sakit. Dia nggak bisa apa-apa, dia cuma tiduran. Papanya juga nggak tahu bagaimana caranya biar anak ini sembuh. Dokter bilang anak ini sudah divonis dan tidak lama lagi meninggal. Papanya cuma diem. Nah, dia nggak bisa berdoa. Nah, bangun, bangun. Anaknya cuma gini. Nah, ayo bangun. Nggak bangun-bangun, dia koma. Lalu adik-adik, waktu dia koma, dalam komanya, tiba-tiba dia diajak seorang. Oh, ayahnya tuh kaya. Ayahnya punya duit banyak, mobil mewah, punya emas, koin emas, dan punya apa? Rumah. Tapi bapaknya nggak bisa ngapa-ngapain. Bapaknya cuma nangis. Lalu waktu dia dalam komanya, anak perempuan ini diajak oleh seseorang yang baik hati. Dia bilang gini, nah, yuk kita jalan-jalan. Iya, mau diajak kemana? Yuk kita jalan. Anak ini diajak ke satu tempat. Lalu dia bilang, Kemana, Om? yuk kita jalan.
Dia jalan, dia melintasi alam yang indah, pemandangan. Lalu anak ini berkata, emangnya mau kemana Om? Emangnya mau kemana? Ya, nanti kamu akan tahu. Yuk jalan lagi. Tapi dia jalan. Tiba-tiba sampailah, ada apa adik-adik? Ada tangga. Lalu si anak ini bilang, Om, itu tangga apa? itu tangga yang harus kamu naikin. Naikin? Ya, naiklah. Om juga naik? Enggak, Kenapa Om gak naik? Om nggak bisa naik. Kamu saja. Om tunggu di sini ya. Ya Om, tapi aku takut. Gak apa-apa, naiklah nak. Lalu dia naik. Waktu sampai di atas sini, dia teriak, Om, tungguin aku ya. ya. Umumnya di bawah, naiklah sampai ke atas. Nanti kamu akan melihat sesuatu yang bagus. Ya Om. Dia naik lagi. Waktu sampai di sini, dia teriak lagi, Om, ya. aku takut. Jangan takut, naiklah nak. Naik lagi. Sampai di atas, dia teriak, Om. Omnya sudah gak dengar. Lalu ketika di atas, dia kaget. Kenapa adik-adik? Karena dia melihat ada satu kerajaan yang besar. Wah, itu apa? Sepertinya kerajaan. Dia lari lagi. Waktu dia lari, dia lihat lagi. Wah, Benar. Itu lihat, temboknya dari emas. Semuanya dari emas. Itu apa? dia cari omnya, tapi omnya udah gak kelihatan. Lalu kemudian dia lari lagi, dan dia ketika lihat keindahan yang luar biasa. Lalu dia lihat juga ada orang yang lagi ngobrol sama siapa? Binatang. Lalu dia bilang gini, Aku pengen ke sana. Aduh, tanya sama siapa ya? Aduh. Di sana ada orang sepertinya. lalu dia lari. Waktu dia lari ternyata ada pintu gerbang. Waktu ada pintu gerbang, ternyata ada yang duduk. Hei, siapa kamu? Aku Om. Aku pengen masuk ke sana. Kamu bawa bekal tidak? Oh, bekal apa Om? Kalau masuk ke sana harus ada bekal. Oh, Om. Papaku kaya Om. Papaku punya uang banyak. Om mau nggak? Uang banyak? Iya Om. Oh, tidak bisa. Akhirnya aku mau ke sana. Om. Selain uang, papaku juga punya mobil mewah. Mau nggak Om? Mobil mewah? Juga tidak bisa. Om, selain mobil mewah, juga ada rumah. Semuanya buat Om. Yang penting aku bisa masuk ke sana. Mobil mewah, uang, rumah. Oh, tidak bisa. Ke sana gimana? Om, semuanya nih Om. Ada koin emas. Koin emas? Gak bisa juga. Terus gimana? Lalu adik-adik, dia teriak, Papa, aku pengen ke sana. ternyata waktu dia teriak, dia terbangun. Papanya senang. Kamu udah bangun. Ya Papa, aku pengen ke sana. Aku mau bawa bekal. Iya nak, semua yang papa punya akan papa kasih, yang penting kamu sembuh. Tapi Pak, bukan bekal itu. Bukan bekal itu. Dan akhirnya dia meninggal. Dan dia masuk kemana? Neraka. Kenapa? Karena dia tidak percaya sama Tuhan Yesus. Teman-temannya nggak pernah kasih tahu kabar keselamatan. Teman di sekolah nggak pernah kasih tahu. Papa di rumah nggak pernah cerita tentang Yesus. Kadang-kadang papanya tuh cuma suruh baca Alkitab, tapi papanya juga nggak baca Alkitab. Kadang-kadang papanya bilang kamu ke gereja, papanya tidur, mamanya tidur, dia nggak pernah dikasih tahu. Dan akhirnya dia masuk mana? Neraka. Adik-adik tahu Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Siapa yang tahu? Angkat tangannya. Tuhan Yesus tahu? Adik-adik, kalau adik-adik tahu kalau Tuhan Yesus menyelamatkan adik-adik? Siapa yang percaya Tuhan Yesus menyelamatkan adik-adik?
beritakan itu kepada siapa adik-adik? Kepada dunia, kepada teman-temannya. Karena teman-temannya perlu keselamatan. Yang mengerti katakan amin. Siapa yang sayang sama teman-temannya? Siapa yang sayang sama mama papa? Kabarkan berita Natal buat mereka. Amin. Siapa yang mau memberitakan keselamatan buat teman-temannya? Bilang yes. Adik-adik dengar Bapak Ibu, harta semuanya ini tidak bisa untuk menyelamatkan. Hartamu tidak bisa menyelamatkan anak-anakmu. Yang bisa adalah siapa? Tuhan Yesus. Setiap hari Bapak Ibu boleh bekerja keras. Setiap hari Bapak Ibu boleh memberikan fasilitas kepada anak-anaknya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak membawa anak-anaknya kepada Tuhan, maka percayalah, mereka tidak punya masa depan. Sekarang kita menjadi orang tua, gak bisa kontrol 24 jam. Keburukan selalu ada. Yang bisa kontrol cuma Tuhan. Amin Bapak Ibu. Berikan yang terbaik buat anak-anakmu. Adik-adik, beritakan keselamatan, beritakan kebaikan buat orang lain. Yang mau katakan amin. Karena hanya terima Tuhan Yesus dan Juru Selamat, engkau akan diselamatkan. Firman Tuhan bilang apa tadi? Tanpa Tuhan Yesus kita nggak akan selamat. Siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita? Katakan amin. Hanya Tuhan Yesus. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Siapa yang bangga punya Tuhan Yesus? Yang bangga tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang bangga tutup matanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ayo adik-adik yang sayang sama Tuhan Yesus nyanyi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ayo sungguh-sungguh. Ya Abba, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Abba, ya Abba, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Angkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Tutup matanya. Taruh tangan kirinya di hati. Ikuti puji berdoa. Tuhan Yesus, ini aku Tuhan. Aku rindu dipakai Tuhan. Aku pengen Tuhan memberitakan kabar baik buat temanku, buat saudaraku, buat orang lain, agar waktu aku diselamatkan, mereka juga. Tuhan Yesus, terima kasih ya buat keselamatan yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan Yesus, berkati juga mama papa. Selamatkan Tuhan, biar mereka juga dipakai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang sederhana, tapi biarlah firman itu menjadi biji yang akan bertumbuh di dalam hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Iya. Sekarang siapa yang pengen jadi saksi buat teman-teman yang lain? Saksi bahwa Tuhan Yesus baik. Sekarang kita akan lanjutkan acaranya candlelight. Saya undang anak yang sudah ditunjuk untuk membawa lilin. John, kemudian Abigail, Jonas, Annalise, jadi siap ya. Kami juga mengundang Bapak Gembala Sidang GKMI Immanuel, Bapak Pendeta Sumardi, dan juga Ketua Majelis GKMI Immanuel, Bapak Penatua Didi Hermawan. Terus sambil kita menyanyikan lagu, kemudian nanti juga bersiap-siap ada Ketua Komisi Sekolah Minggu Ibu Sarila Ulu, kemudian perwakilan orang tua dari GKMI Cipayung, GKMI Immanuel, Mama Soniko ya. Kemudian juga perwakilan orang tua murid GKMI Immanuel Cilengsi, Mama Carol, sambil kita nyanyikan Malam Kudus.
Yuk kita ucap syukur semuanya. Sudah nyala semuanya? Ada yang satu dulu, nyalain lagi. Semuanya diangkat bersama-sama kalau sudah. Yang diangkat, kita berjanji di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mau jadi terang buat dunia ini, supaya dunia mengenal Tuhan yang adalah sumber terang bagi kami. Terima kasih Tuhan. Pakai kami semua supaya dunia menjadi terang, mengenal terang di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, lilinnya boleh dimatikan. Lampunya dinyalakan. Ya. Sekarang tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Sambil kita memberikan persembahan, siapkan persembahannya di tangan kanan, di amplop ya. Oke. Kita akan memberikan persembahan, tapi sebelumnya, yuk kita berdoa dulu. Oh, ada yang belum dapat, ya kan? Ada yang sudah siap persembahannya? Sudah. Yang belum dapat? Oke. Sekarang semuanya boleh berdiri. Dari tadi duduk, sekarang berdiri. Ya, berdiri. Berdiri sekarang. Oh, buat siapa ini? Oh, masukin sini. Sekarang angkat persembahannya kepada Tuhan. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang berlimpah buat kami. Kami mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan juga memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kami mau memberikan persembahan kami dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sambil memberikan persembahan, kita nyanyikan lagi dari pulau dan benua dengan suara kerasnya. Yo! Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Dia muliakan Tuhan. Dia muliakan Tuhan. Lagi ya, dari pulau dan benua. Mana suaranya? Siapa ya? Dua, dapat dari pulau. Terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama Gloria. Gloria, muliakan Tuhan.
Tuhan. Muliakan, muliakan Tuhan. Sekali ya, mana suaranya? Muliakan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang silakan duduk. Silakan duduk. Sekarang waktunya ada anak-anak yang bersaksi. Iya. Yang kakak panggil, yang kesaksian dari kelas kecil. Siap-siap. Silakan ya, ayo maju ke depan semuanya. Yang kelas kecil. Kita memberikan semangat buat mereka. Tepuk tangan yang meriah buat anak-anak kita, buat adik-adik kecil kita. Sudah siap? Ya? Oke, sampai dulu, dipoto dulu. Ya, ayo dipoto dulu, silakan bergaya. Senyumnya mana? Siap ya? Oke. Tepuk tangan yang paling meriah buat anak-anak kita. Selanjutnya anak kelas tengah. Kelas tengah. Siap-siap ya. Setelah ini nanti kelas besar. Ya, kelas tengah.
Iya, tepuk tangan yang beri partaikan. Ya, selanjutnya kelas besar. Kesaksian dari anak kelas besar.
Oke, tepuk tangan yang meriah buat anak kita, luar biasa. Selanjutnya dari sekolah minggu GKMI Cilengsi. Silakan, mari kita berikan semangat buat mereka. Luar biasa. Anak sekolah minggu dari Cilengsi, GKMI Cilengsi. Yo, agak ke tengah sini, agak geser ke tengah. Yo. Yo, agak ke tengah, jangan polisi, ngumpul di sisi. Yo, siap ya? Oke, silakan. Sekali lagi